Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Sosio Bakti. Para pembelajar sekalian, semoga semuanya sehat, sejahtera dimanapun kalian berada. Bahasan sosiologi kita kali ini adalah relasi antar kelompok dan terciptanya harmoni sosial. Para pembelajar sekalian, apa yang akan kita bahas pada materi ini? Ya, ini adalah kelanjutan dari materi tentang kesetaraan sosial. KD-nya masih 33, yaitu memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Ya, IPK-nya apa yang diinginkan, jadi diharapkan semua kita memahami tentang pengertian harmoni sosial dan relasi antar kelompok. Semua kita juga dapat memberikan contoh harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, dan kita juga semuanya bisa untuk menunjukkan upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan dalam menciptakan harmoni sosial. Baik para pembelajar sekalian, sebelum kita lanjutkan dengan presentasinya, kita tonton dulu video berikut ini. Ya, sebentar, kita ambilkan videonya. Ya. Para pembelajar sekalian, apa yang kalian saksikan dalam video ini adalah ada lomba, biasanya dilakukan pada saat itu ada bendera-bendera perayaan hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Hari kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya masyarakat merayakannya dengan gembira dengan berbagai lomba. Apa yang terlihat, semua masyarakat terlihat asik menonton. Yang peserta lomba juga dari berbagai masyarakat kita lihat begitu asiknya mengikuti kegiatan ini. Ya, mereka tidak peduli bagaimana cara mereka menonton, asal mereka ini terjadi kita lihat damai, persatuan, ibu-ibu, anak muda, remaja, orang tua. Nah, kita lihat ada kesepakatan yang sudah mereka ikuti bagaimana lomba ini diselenggarakan. Ya, tentu di tempat kalian masing-masing, setiap perayaan 17 Agustus itu biasanya berbagai macam lomba dilaksanakan. Ya, apakah ini menunjukkan suatu kondisi yang harmoni? Iya, tentu saja kalau mereka tidak sepakat, tidak mentaati nilai-nilai dan norma yang ada, penyelenggaraan ini tidak akan terjadi dan mungkin juga tidak akan ada pesertanya. Ya, mereka mengikuti aturan yang ada, iya, yang gugur, demikianlah. Ya, tentunya ini hal yang menarik sekali. Mari sama-sama kita kembali kepada presentasi. Apa yang dimaksud dengan harmoni sosial? Ya, kita akan lanjutkan para pembelajar sekalian setelah kita saksikan video yang lucu tentang bagaimana lomba pada hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita lanjutkan presentasi kita. Ya, kita lihat. Ya, kita akan mulai bahasan kita tentang pengertian harmoni sosial. Apakah harmoni sosial itu? Pada bahasan yang lalu kita sama-sama mengingatkan dalam materi perbedaan sosial dalam masyarakat Indonesia akan menyebabkan terjadinya sebuah konfigurasi dalam masyarakat majemuk, dan dampak yang akan bisa muncul adalah berbagai sikap partikularisme di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, partikularisme ini kalau dibiarkan akan menimbulkan suatu kondisi kehidupan yang mengarah kepada disintegrasi.
Nah, untuk itu semua ya, disintegrasi atau konflik. Untuk itu semua ada suatu upaya atau jalan untuk menyatukan bagaimana masyarakat kita tidak mengalami disintegrasi, tidak mengalami yang namanya perpecahan, ya. Maka semua harus membuat sebuah sistem yang disebut dengan kesetaraan sosial. Nah, kesetaraan sosial ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan harmoni sosial. Harmoni sosial itu adalah sebuah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya, ya. Individu hidup sejalan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Ya, jadi kita sudah saksikan bagaimana tadi masyarakat bersama-sama ya sejalan serasi dengan tujuan yang dilakukan dalam lomba 17-an. Itu hanya salah satu contoh ya, para pembelajar sekalian. Kemudian apa lagi yang dimaksud dengan harmoni sosial? Harmoni sosial itu adalah cara tentang bagaimana individu saling berhubungan sosial secara baik dan saling menghargai satu dengan yang lain, ya. Jadi siapapun itu tadi peserta lombanya semua saling menghargai, siapapun itu penontonnya semua saling menghargai, ya. Jadi ada satu kesetaraan di dalam kegiatan tersebut. Nah, harmoni sosial juga terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya solidaritas, ya. Jadi semuanya solidaritas di mana masyarakat bersama-sama menyukseskan acara lomba tersebut. Nah, harmoni sosial itu juga dimaksudkan paduan keselarasan, perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku yang menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas alamiah di lingkungan sosial. Nah, inilah yang diharapkan dari perbedaan sosial dalam masyarakat kita, ya, dengan kemudian kita membentuk yang disebut kesetaraan, mendukung prinsip-prinsip kesetaraan, ya, dan akhirnya menuju kepada harmoni sosial. Nah, tadi kita sudah sebutkan relasi sosial. Nah, harmoni ini akan terwujud apabila di dalam kehidupan bermasyarakat terjalin yang namanya relasi sosial, ya. Jadi kesetaraan ini harus dimulai dengan adanya relasi-relasi sosial, relasi sosial yang positif. Apa itu relasi sosial, ya? Hasil dari interaksi atau rangkaian dari tingkah laku yang sistematik antara dua orang atau lebih. Relasi sosial juga bisa diartikan sebagai hubungan antara individu dengan individu yang satu dengan yang lain yang saling mempengaruhi. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ya, itu harus terprogram, dibuat secara sistematik, ya. Kemudian kita ingin menghasilkan sebuah hasil daripada relasi sosial yang menghasilkan sebuah sikap yang menjunjung tinggi persamaan, yang menjunjung tinggi kesetaraan, ya, maksudnya menjunjung tinggi kesetaraan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Kalian masih ingat tentang materi relasi sosial ini? Kembali kita akan bahas. Ada berbagai bentuk dari relasi sosial, ya. Ada relasi sosial interpersonal, ya, ini hubungan antara satu individu dengan individu lain. Kemudian ada yang namanya relasi komunal yang menekankan kesatuan tanpa terdiferensiasi seperti pertemanan, ya. Jadi kalau kita berteman, kita nggak peduli teman kita itu dari mana asalnya, suku daerahnya, kemudian kedudukan dia seperti apa, ya, karena semuanya itu kita hargai secara diferensiasi, secara sederajat, sejajar. Nah, inilah relasi komunal. Kemudian ada lagi yang namanya relasi kolegal, ya. Jadi jalinan relasi yang terbentuk harus yang positif ketika kita menginginkan suatu kondisi masyarakat yang harmonis. Nah, ini ada bentuk relasi yang lain yang disebut dengan kesetaraan yang kerap kali ditandai dengan adanya pertukaran secara adil, seperti relasi antara karyawan.
Ketiga adalah relasi hierarkis. Nah, ini ya di sini. Jadi di sini relasi kolegal, kolega-kolega kita membentuk kolega-kolega dalam masyarakat. Kita harus biasanya membentuk sebuah relasi yang setara, ya. Jadi ada pertukaran yang sangat adil, ada kesetaraan di sana, keadilan, ya, pengakuan keadilan untuk kesamaan kita semuanya. Nah, relasi hierarkis ini menekankan otoritas dan kuasa individu terhadap individu lain seperti relasi antara orang tua dan anak, ya. Jadi relasi hierarkis ini orang tua tentu punya tujuan ketika dia mendidik seorang anak, apa yang diinginkan pada seorang anak, ya, tetap adalah harmoni sosial tujuannya. Walaupun di sini kita lihatannya ada hierarkis, ya, karena ini memang seharusnya demikian. Orang tua memiliki suatu hak untuk mendidik anaknya sesuai dengan tentu dambaan untuk agar anaknya bermanfaat bagi masyarakatnya. Baik, kita akan lanjut para pembelajar sekalian. Nah, dalam teori interaksi simbolik, tentu waktu kalian kelas 10 masih ingat tentang relasi. Di sini manusia memiliki kapasitas untuk berpikir. Pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial. Dalam proses interaksi manusia mempelajari makna, simbol-simbol yang mengarahkannya pada kapasitas yang berbeda dengannya. Nah, makna-makna dari simbol tersebut memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi secara berbeda. Jadi di sini kita ambil contoh, misalnya ada orang memaknai kesuksesan yang berbeda-beda atau perbedaan bahasa, budaya yang digunakan, ya. Jadi kita menggunakan simbol-simbol bagaimana kita bisa menerima orang lain, ya, menghargai orang lain. Setiap suku, setiap tingkatan masyarakat biasanya memiliki caranya sendiri bagaimana memaknai itu sehingga prinsip kesetaraan bisa ditampilkan dan harmoni sosial bisa diwujudkan, ya. Nah, ini dia hasil dari semua relasi positif yang kita buat dalam kehidupan bermasyarakat adalah mewujudkan kesetaraan sosial. Jadi kita ingin hasil dari relasi hubungan sosial antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kehidupan dari berbagai macam kegiatan-kegiatan dalam sektor-sektor kehidupan bermasyarakat ini menghasilkan kesetaraan sosial. Baik itu kesetaraan dalam bidang hukum, kesetaraan bidang politik, setara semuanya di bidang sosial, setara di bidang ekonomi, dan kesetaraan di bidang moral, ya. Nah, baik kita ambil contoh apa saja yang bisa dicontohkan tentang harmoni sosial itu. Setelah ada kesetaraan, kita menuju kepada suatu kondisi yang disebut dengan harmoni sosial. Nah, ini adalah contoh dari bentuk-bentuk harmoni sosial yang kita bisa temui dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya tadi, ya, perayaan kemerdekaan, ya. Kita lihat semuanya dalam kondisi yang harmoni, saling menghargai perbedaan. Di sini bersolidaritas, semuanya menerima, menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Dari Sabang sampai Merauke, walaupun berbeda budaya, suku bangsa, kemudian status sosial, kita saling menghargai. Nah, ini nampak ketika bangsa kita merayakan hari kemerdekaan dengan berpakaian adat seperti ini. Itu kita melihat betapa serasinya bangsa Indonesia, betapa menunjukkan suatu kondisi yang harmonis dalam masyarakat. Kemudian kita lihat lagi bentuk harmoni sosial dalam masyarakat bisa kita lihat misalnya dalam kegiatan tradisi lokal. Di sini ada gambar, siapa yang sudah pernah ke Kampung Naga? Ini adalah rumah-rumah adat di Kampung Naga. Kelihatan harmoni, ya. Kenapa demikian? Ya, ini adalah hasil di mana mereka sepakat di dalam masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai dan norma, sehingga di situ ada suatu ketetapan bahwa bagaimana membangun rumah adat,
mereka harus sama dengan nilai-nilai dan norma yang dijunjung tinggi satu dengan yang lain. Di masyarakat ini kita lihat rumah-rumah adatnya dengan corak yang sama, bahan bangunannya juga sama. Kemudian mereka juga bisa melihat, bisa menciptakan sebuah keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tahu Kampung Naga ini letaknya di lembah, ya. Tetapi kita lihat bagaimana masyarakat ini tetap ada walaupun banjir dan lain-lain, karena mereka menghargai nilai-nilai adat yang ada, tidak menebang hutan sembarangan. Akhirnya mereka tetap lestari dan eksistensi daripada kehidupan masyarakat Kampung Naga itu tetap terjaga. Itu adalah contoh dari kegiatan tradisi lokal. Dalam hal ini bagaimana tradisi lokal dari masyarakat Kampung Naga. Baik, kita ambil contoh berikut yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat Indonesia sudah berhasil membentuk harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan kerja bakti, ya. Nah, ini juga sebuah kondisi yang menggambarkan ada harmoni sosial satu dengan yang lain, solidaritas yang terbentuk, kebersamaan yang terbentuk, kesetaraan yang ada, sehingga gotong royong melihatkan di sini suatu kondisi yang serasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan apa yang diharapkan bisa berlangsung dengan baik. Nah, contoh berikutnya adalah kegiatan pemilihan ketua RT di sini. Suatu kondisi yang harmoni, semuanya sepakat, duduk bersama, membicarakan apa yang diinginkan oleh semua warga, menghargai berbagai macam perbedaan pendapat, dan akhirnya kalau sudah terpilih ketua RT, semua sepakat untuk mendukungnya, sehingga bagaimana program-program yang akan dibuat di dalam lingkungan rumah tangga dari sebuah wilayah itu bisa terlaksana dengan baik. Kita lihat kembali contoh harmoni sosial di sektor ekonomi, produksi. Bagaimana ini bisa kita anggap sebagai sebuah harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Jadi sebuah produksi tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau pegawainya kemudian tidak menaati aturan yang ada, kemudian tidak ada keselarasan dalam aturan-aturan dalam ketenaga kerjaan misalnya, ya, kemudian pasar, konsumen, dan segmen-segmen yang lain, ya, dalam kegiatan produksi ini tentu itu harus berjalan dengan serasi, ya, sehingga kita lihat produksi bisa berjalan dengan baik, nanti diterima oleh pasar, kemudian konsumen, kemudian nanti berputar kembali untuk produksi semuanya, ya. Nah, jadi ini adalah jalinan dalam kehidupan masyarakat, di mana contoh-contoh kehidupan harmoni dalam masyarakat bisa kita ambil, bisa kita contohkan. Nah, kemudian apa faktor yang menyebabkan terjadinya harmoni sosial? Jadi mengapa kita harus menciptakan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat? Antara lain adalah adanya kecocokan antara dalam masyarakat, ya, kecocokan antar masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Jadi dalam membentuk relasi sosial tadi ada kecocokan, ya. Inilah yang menyebabkan terjadinya harmoni sosial. Kita harus membentuk relasi-relasi yang menyebabkan kita bisa diterima, yang menyebabkan masyarakat yang berbeda-beda itu merasa setara diperlakukan dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua adalah menyikapi perbedaan dengan hal yang positif, ya. Jadi tidak ada rasa curiga. Kita tahu apa yang akan dilakukan orang, karena tadi kita sudah mendukung prinsip kesetaraan yang tercantum secara eksplisit tentunya di UUD 45 ayat 2 pasal 27 ayat 1. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor yang menyebabkan terjadinya harmoni sosial, adanya toleransi, ya, toleransi. Jadi toleransi ini merupakan hal yang bisa menjadi penyebab dari munculnya harmoni sosial. Kita tahu kita berbeda-beda. Toleransi ini adalah berpegang teguh pada pendirian tapi tidak mengganggu pendirian orang lain, ya.
Nah, ini semua jikalau ada, maka kita akan bisa mewujudkan yang namanya harmoni sosial. Lalu harus kita melakukan upaya. Kalau kita tahu tadi kehidupan yang serasi dan kondisi yang harmoni ini begitu mengasihkan, kita bisa tentram, hidup dimanapun kita berada. Nah, tentunya kita harus ada usaha untuk bagaimana mengupayakan harmoni ini tetap ada. Nah, para pembelajar sekalian, mari kita lihat bersama upaya-upaya apa yang bisa dilakukan agar harmoni sosial ini tetap terjadi. Ya. Jadi paling tidak kita bisa melihat satu, semua anggota masyarakat harus menaati sistem dan norma yang telah disepakati bersama. Ya, sistem norma dalam negara Indonesia mulai dari kesepakatan kita mendukung UUD 1945, kemudian kita mendukung ideologi bangsa Pancasila. Ya, nah kemudian sesuai dengan norma-norma ajaran agamanya masing-masing kita jalankan. Ya, nah ini. Kedua adalah mendukung kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Jadi jika ada sebuah masalah dalam kehidupan masyarakat, tentu kita harus cari solusinya dalam masyarakat. Karena dalam kehidupan ini hampir tidak mungkin tidak ada masalah. Ya, kita sudah bahasnya dalam KD 32. Nah, yang ketiga adalah membangun komunikasi yang efektif. Nah, inilah ya kuncinya. Yang lain dari upaya menciptakan harmoni, mari bersama bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif, tidak menjelekkan yang berbeda dengan dirinya, ya. Jadi semua segmen bisa melakukan upaya untuk membangun yang namanya komunikasi yang efektif. Misalnya dalam keluarga, bagaimana komunikasi yang efektif antara anak dengan orang tua. Anak harus menghormati orang tua. Orang tua tentunya memikirkan bagaimana masa depan dari putra-putrinya. Kemudian juga bisa membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan rakyat. Ya, jadi negara memberikan perlindungan kepada rakyatnya dan rakyat mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintahan. Begitu juga dalam sektor yang lain. Komunikasi efektif tentu harus dibangun dengan baik agar terciptanya harmoni sosial. Nah, para pembelajar, tentu pembahasan kali ini masih banyak yang harus ditambahkan. Silakan kalian explore dari berbagai sumber yang lain, ya. Semoga ulasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dalam materi sosiologi yang lain. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.